Shalom, damai di hati, keluarga Kristen yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan renungan harian Kristen pada hari ini, Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2026. Dalam perenungan firman Tuhan di hari ini, kita akan memfokuskan perhatian kita terhadap suatu tema yang baik, yaitu perjanjian kekal. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan Roh Kudus bagi masing-masing kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau Bapa yang sungguh baik, yang telah menyertai dan memberkati kehidupan kami sampai pada hari ini, sehingga kami masih memiliki kehidupan dalam damai sejahtera-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan anugerah-Mu bagi kami sekali lagi untuk bisa membaca dan merenungi firman-Mu di hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menuntun kami oleh kuat kuasa Roh-Mu, sehingga firman-Mu yang kami baca dan kami renungi mampu kami pahami dengan benar, dan kami pun mampu menghidupinya dalam kehidupan kami. Tolonglah hamba firman-Mu ya Tuhan, supaya ketika dia berbicara menyampaikan firman-Mu, dia menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan biarlah melalui perenungan firman Tuhan hari ini, Engkau ya Tuhan yang dipermuliakan. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita jadikan sebagai fokus perenungan terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 16-17, dan saya akan membacakannya dengan menggunakan Alkitab TB2. Begini bunyi firman Tuhan: "Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi." Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Keluarga Kristen yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan yang berkepanjangan seringkali membuat orang percaya lebih mudah melihat besarnya masalah daripada besarnya kesetiaan Allah. Ketika doa-doa kita belum terjawab dan keadaan kita tidak kunjung berubah, iman kita kepada janji dan perjanjian Allah dapat menjadi goyah. Secara tidak sadar, kita mulai mengukur kesetiaan Tuhan berdasarkan keadaan yang kita alami, bukan lagi berdasarkan karakternya yang tidak berubah. Karena itu, tantangan terbesar bagi keluarga Kristen masa kini bukan hanya menghadapi berbagai persoalan hidup, tetapi tentang bagaimana mengimani perjanjian kekal Allah di tengah persoalan tersebut. Iman sejati bukanlah percaya ketika segala sesuatu berjalan baik, melainkan tetap mempercayai kesetiaan Allah ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Ada 4 pertanyaan esensial yang patut untuk kita pikirkan sejenak dan kita jadikan sebagai cara kita untuk mendalami dan memahami firman Tuhan ini. Yang pertama, mengapa Allah mengadakan perjanjian kekal dengan Nuh dan seluruh ciptaan? Yang kedua,
bagaimana kesetiaan Allah dalam perjanjian dengan Nuh memberikan pengharapan bagi orang percaya saat ini. Yang ketiga, bagaimana perjanjian kekal Allah digenapi di dalam Kristus. Dan yang keempat, bagaimana seharusnya orang percaya hidup meresponi kesetiaan Allah kepada perjanjiannya. Keluarga Kristen yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 16-17, kita menemukan kisah Allah dalam kehidupan Nuh dan keluarganya. Dan di dalam kisah Allah ini, Allah memperlihatkan ada 4 karakternya yang luar biasa kepada Nuh. Karakter Allah yang pertama, Allah kita adalah Allah yang mengingat perjanjiannya. Kita bisa membacanya di dalam ayat yang ke-16. Yang kedua, Allah kita adalah Allah yang setia dan tidak pernah mengingkari janjinya. Yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang memelihara ciptaannya. Dan yang keempat, Allah kita adalah Allah yang mengikat dirinya dengan manusia melalui kasih karunia-Nya. Melalui kisah Allah ini, kita menemukan ada 3 pesan khusus yang berpusatkan kepada Kristus. Pesan yang pertama, jika pelangi menjadi tanda bahwa Allah tidak lagi menghukum bumi dengan air bah, maka Kristus menjadi jaminan bahwa murka Allah atas dosa telah ditanggung di kayu salib. Pesan yang kedua, jika perjanjian dengan Nuh menjamin kelangsungan ciptaan, maka melalui Kristus Allah mengadakan perjanjian baru dan kekal yang memberikan keselamatan dan kehidupan kekal kepada umat-Nya. Dan pesan yang ketiga, di dalam Kristus orang percaya memiliki kepastian bahwa Allah tidak hanya memelihara kehidupan jasmani umat-Nya, tetapi juga mengaruniakan keselamatan kekal berdasarkan perjanjian kasih karunia-Nya. Hal ini sejalan dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 yang berbunyi, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh karena Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 19 ayat 20, firman Tuhan berbunyi, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, ya, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah Allah yang berpusatkan kepada Kristus, akhirnya kita mendapatkan ada 2 pemahaman sejati yang patut untuk kita jadikan sebagai pegangan kehidupan kita. Pemahaman sejati yang pertama, Allah kita adalah pribadi yang setia kepada perjanjiannya yang kekal. Karena itu, umat-Nya dapat hidup dalam pengharapan dan keyakinan bahwa kasih dan pemeliharaannya tidak akan pernah berakhir. Pemahaman sejati yang kedua, kata Ibrani berit berarti perjanjian, ikatan atau komitmen yang mengikat antara 2 pihak. Kata berit seringkali digunakan untuk menunjukkan inisiatif Allah dalam mengikat dirinya dengan umat-Nya melalui janji-janji yang disertai tuntutan kesetiaan
dan tanda perjanjian Allah kepada umatnya. Tibalah kita kepada bagian aplikasi yang patut untuk kita perhatikan dan kita mencoba untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Yang pertama, percayalah pada kesetiaan Allah. Ketika hidup kita dipenuhi ketidakpastian, ingatlah bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya. Tetaplah berharap dan bersandar kepada Tuhan di tengah penderitaan, krisis, dan masa depan yang tidak pasti. Yang kedua, hiduplah dalam rasa syukur atas kasih karunia Allah. Perjanjian yang Allah berikan bukan karena manusia layak, tetapi karena kasih karunia Allah. Maka jalanilah hidup dengan kerendahan hati dan ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan setiap hari. Yang ketiga, hiduplah dalam ketaatan kepada Allah perjanjian. Allah yang setia memanggil kita umatnya untuk hidup setia kepadanya. Jadi tunjukkanlah kesetiaan kepada Tuhan melalui ketaatan, kekudusan, dan kesaksian hidup. Dan yang keempat, hiduplah dalam pengharapan akan janji kekal di dalam Kristus. Perjanjian kekal Allah memberikan jaminan bahwa masa depan orang percaya berada di tangannya. Jadi janganlah kita hidup dalam ketakutan, tetapi dalam pengharapan, karena Kristus telah menjamin keselamatan dan kehidupan kekal. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita semakin diteguhkan di dalam iman dan pengharapan kita serta kasih kita kepada Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungi pada saat ini. Meteraikanlah dalam hidup kami, dan tolong kami ya Bapa untuk mampu menghidupinya dalam kehidupan kami selanjutnya. Kiranya Roh-Mu yang akan menolong kami untuk sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Kami bisa hidup sebagai pribadi, sebagai keluarga-keluarga Kristen yang selalu berpengharapan, yang selalu percaya, dan selalu mengasihi Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.